Ya, baiklah, saya akan mulai. Jadi ceritanya begini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saya ulangi lagi. Eh, kita akan bicara masalah yang tinggi ya, alatnya tinggi maksudnya, satelit di atas sana ya. Jadi, tapi yang kita amati adalah yang kecil-kecil, yang di tanaman padi yang sehari-hari Bapak Ibu bisa amati gitu ya. Nah, kita namakan dia penginderaan jauh atau remote sensing gitu ya. Jadi kita akan menggunakan penginderaan jauh ini untuk pengamatan OPT ya, yang begitu tinggi tadi, apa namanya, kita zoom, kita kecilkan lagi ke objek yang kecil. Baik, saya Hartanto Sanjaya, saya perekayasa ahli media dari Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Apa namanya, dalam yang saya lakukan ini, atau studi yang saya lakukan ini, atau kajian ya, bisa katakan kajian ya, karena kalau kajian itu kan sedang dalam proses, sudah ada hasilnya tapi terus divalidasi, tapi belum masuk ke ranah publik, yaitu namanya kajian ya. Kalau sudah masuk ke ranah publik, kita baru masuk ke inovasi ya, kita namakan inovasi. Baik, nah inovasi teknologi itu apa sih gitu ya? Inovasi teknologi itu ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Itu disebutkan kegiatan penelitian, pengembangan, atau perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis, nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru. Nah itu jadi di sini inovasi itu kalau sudah jadi, barang yang sudah jadi, kemudian masuk ke ranah publik atau masuk ke produksi, itu masuk ke, itu baru namanya inovasi gitu ya. Jadi dia tapi saya di sini saya akan bicara jadi sebelum inovasi tadi yang akan saya bicarakan. Walaupun kajian ini sudah kami lakukan awalnya dulu sekitar tahun 2008 ya, jadi cukup lama, dan kami bekerja sama dengan Balai Besar Peramalan OPT Jatisari, dan sampai saat ini kami tetap bekerja sama dengan teman-teman peneliti di BPPOPT untuk mengembangkan kajian ini. Baik. Nah, ada kata-kata penginderaan jauh. Bagi sebagian dari kita pasti sudah sangat hafal ya, ini maksudnya apa. Tapi sebagian lagi mungkin baru-baru pertama kali ini dengar gitu ya. Nah, penginderaan jauh itu adalah suatu proses ya, kita mengamati suatu objek tanpa kita menyentuh objek tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang melihat monitor, itu suatu proses penginderaan jauh yang dilakukan oleh sensornya adalah mata kita, gitu kan. Nah, tapi dalam hal ini kita buat penginderaan jauh itu objeknya adalah permukaan bumi, sedangkan sensornya itu adalah satelit, ya. Ada satelit. Jadi di sini sebelah kiri saya ada gambarnya. Bisa nggak sih kita selfie dari satelit? Bisa nggak sih? Nanti bisa terjawab ya. Jadi satelit itu jauh di atas sana, puluhan, ratusan kilometer di atas. Kemudian mereka mengambil gambar atau pencitraan, mengambil citra ya, atau image ya. Kemudian diolah oleh operator di ground, di permukaan, di laboratorium. Nah, kalau kita bicara satelit, kok kayaknya canggih amat sih satelit itu ya. Semua satelit ngomongnya canggih. Satelit itu ya barang biasa aja kok. Sama aja kayak mobil, sama aja kayak apa namanya, mungkin motor gitu ya. Sama aja. Tapi dia letaknya di atas saja. Dan dia ada sensor-sensor yang khusus gitu ya. Sensor itu yang menyerap energi elektromagnetik khusus gitu ya. Nah, jadi ada berapa satelit? Nah, di sini menurut catatan dari United Nations Office for Outer Space Affairs ini, per April kemarin ya 2021 itu ada 7.000-an satelit. Jadi begitu ya, bisa dikatakan kotornya ya, kotornya angkasa kita dari satelit ini ya. Jadi kalau misalkan, tapi kok kita nggak ngelihat sih
ya nggak ngeliat, ya pasti nggak ngeliat lah ya, karena mata kita terbatas jangkauannya, kemudian objeknya ini kan kecil. Mungkin pada saat pembuatan dia besarnya satu mobil Jeep kita, tapi kalau sudah di atas kan udah kecil kan, sudah nggak kelihatan, udah apalagi sudah ratusan kilometer di atas, tentunya sudah nggak kelihatan lagi. Ya, tapi kalau misalkan Bapak Ibu terbang ke angkasa, itu harus hati-hati. Kalau nggak tahu konstelasi tata letaknya satelit, tiba-tiba nabrak bisa jadi, ya. Jadi kayak di film-film itu ya, kayak di film-film kita begitu di angkasa ada meteor lewat, tabrak, hancur, semacam itu. Oke, sekarang ada juga yang mencatat dari UCS nih, UCS itu Union of Concerned Scientists, mereka mencatat per 2020 kemarin Desember itu ada 6.500. Kenapa angkanya nggak sama? Karena satelit itu ada yang diluncurkan dengan melaporkan pada khalayak, melaporkan pada publik, melaporkan pada union atau badan-badan pencatat objek. Ada juga yang diam-diam aja. Nah, yang diam-diam aja itu biasanya, ya namanya diam-diam itu biasanya dari mata-mata, ya satelit mata-mata gitu ya. Yang kayak di film-film itu kan banyak kan satelit mata-mata, tiba-tiba dia ngerekam siapa di mana gitu kan, dengan siapa gitu kan, ketahuan semua kan. Ya, sampai sedetail itu. Terus satelit yang saya akan bicarakan di sini, satelit apa sih? Banyak macamnya. Nah, yang akan saya bicarakan adalah satelit observasi bumi. Ya, di sini dikenal sekitar 900-an. 900-an itu banyak sebetulnya ya. Tapi kita paling pakai cuma 1-2 satelit aja kok ya. Jadi sebanyak itu untuk apa? Wah, banyak sekali kegunaannya. Banyak sekali. Kemudian nah ini satelit yang paling ngetop nih di kita ya. Kita selalu pakai, oh saya pakai satelit Landsat nih, Landsat 9 yang sebelah kiri ini yang baru nih, baru baru beroperasi, baru diluncurkan, baru operasi. Dia sudah sampai generasi 9 ya. Yang di sebelah kanan Sentinel-2 ini juga ngetop nih. Teman-teman banyak pakai, oh saya sih pakai sudah Sentinel gitu kan. Saya sudah pakai Landsat. Kenapa ini ngetop? Karena ini adalah data-datanya itu free. Bebas, free, bisa kita dapatkan, bisa kita download sepuas kita. Ya, sepuas kita. Kita mau download seluruh dunia boleh, tapi ngapain juga kan? Atau kita apa namanya? Mendownload hanya daerah kajian kita aja ya. Jadi ini dua satelit ini satelit yang paling ngetop, nggak perlu izin siapapun kita bisa download. Ya nggak perlu kontak. Oh saya mesti ngisi data saya untuk minta satelitan, enggak. Ya ini free. Kita bisa download, masuk ke internet langsung download bisa. Ya jadi karena itu dia ngetop. Kenapa saya fokus di sini? Nanti saya akan fokus penggunaannya pada satelit yang free ini. Kenapa yang free? Nah nanti ya. Nah kalau kita bicara data satelit, ya, kita bicara masalah namanya itu resolusi atau di sini saya katakan dimensi dari pixel. Pixel sendiri kan sebetulnya picture element ya, bagian terkecil dari gambar. Jadi kalau Bapak Ibu punya foto, kemudian di zoom, 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 dibesar-besarin maksudnya, itu pasti nantinya akan terjadi atau gambarnya adalah kotak-kotak, kotak-kotak. Ya. Nah kalau yang sebelah kiri, yang sebelah kiri itu satu kotak besar. Ini misalnya ya, ini sebagai gambaran saja ya. Satu kotak besar dia mempunyai namanya resolusi spasial 1 kilometer kali 1 kilometer. Maksudnya satu pixel atau satu data atau satu kotak dalam 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 gambar tadi, dalam picture tadi itu mewakili luasan 1 kali 1 kilometer. Ada apa di dalam 1 kilometer, 1 kali 1 kilometer tadi? Ada mobil, ada rumah segala macam, kelihatan nggak? Nggak akan kelihatan. Kita nggak mungkin punya mobil panjangnya 1 kilometer, nggak mungkin kan? Atau rumah, ya mungkin rumahnya orang kaya banget ya, Sultan bisa jadi ya. Tapi rumah-rumah kita kan nggak mungkin 1 kali 1 kilometer, nggak mungkin kan ya. Nah terus ada yang lebih detail lagi dari 1 kilometer, misalnya di sini 500 meter. Ada lagi terus sampai yang paling detail 1 meter. 1 meter itu udah bisa detail. Jadi kita kalau Anda sering main dengan Google Maps ya atau Google Earth, Anda bisa lihat, oh itu rumah saya, oh itu kebun saya, itu mobil saya, itu kantor saya, itu bisa ya untuk 1 meter tadi. Jadi ini adalah proses. Kalau misalkan gambarnya tadi 30 meter yang sebelah kiri ya di sini, maka mobil kita nggak akan kelihatan kecuali kalau mobil kita mobilnya
mobil trailer ya. Kalau zaman dulu ada film BJ and the Bear gitu ya. Kalau Bapak Ibu usianya cukup pasti tahu dia. Ada mobil BJ and the Bear itu pasti kelihatan. Ya, tapi kalau kita masuk ke yang resolusinya rendah, dikatakan rendah karena tidak bisa melihat banyak, maka dia tidak kelihatan. Nah, yang di sebelah kanan, sebelah kanan nih ya, kalau yang di kiri atas dari sebelah kanan ini, itu dia mempunyai resolusinya bagus sekali, resolusinya cukup tinggi ya. Nah, ini resolusinya 6,5 meter. Kalau kita buat satu kotak yang kosong ini ada merahnya ya, kira-kira segitu. Begitu kita masuk ke resolusi yang rendah lagi, 13 meter di sebelah kanannya, sudah termasuk kotak-kotaknya sudah kelihatan sekali jelek ya. Makin jelek sebelah kanan. Ke bawah sini makin jelek lagi, makin jelek lagi, makin jelek lagi ya. Nah, yang kanan ini dia resolusinya satu kotaknya ini dia 200 meter. Sedangkan yang kiri atas ini adalah 6 meter. Beda kan ya? 6 meter dengan 200 meter. Gambarnya begitu. Sama aja kalau HP lah. HP apa ya ngomongnya ya? Pixelnya berapa itu, ukuran kameranya berapa? Kamera depan, kamera belakang kan beda gitu ya. Itu hasilnya seperti itu kira-kira ya. Jadi ini gambaran kita harus pahamin dulu ya. Ini gambaran dari apa yang dihasilkan oleh si satelit dari atas tadi. Oke. Nah, kita kembali ke 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 tanaman nih ya, tanaman. Terus yang dipantulkan atau yang dilihat oleh si apa namanya si satelit itu apa sih? Yang dilihat satelit itu hanya pantulan saja. Pantulan dari sinar eh, objek yang ada di permukaan. Dalam hal ini objeknya adalah tanaman padi atau yang lain ya. Nah, kita fokus di tanaman padi. Padi, jagung, kedelai bisa ya. Kita fokus tanaman padi dulu. Nah, yang dilihat oleh satelit tadi itu hanya permukaannya saja, permukaan saja. Tapi untuk pada panjang gelombang tertentu, panjang gelombang ke kanan dari visible ke microwave ini ke kanan, yang makin panjang gelombangnya, eh, dia makin bisa masuk ke dalam, bahkan sampai ke dasar tanah, bukan dasar tanah, permukaan tanah maksudnya, permukaan tanah. Ya. Nah, dengan permukaan tanah seperti ini, dia bisa merekam beberapa objek yang ada. Nah, tapi ini tidak semua satelit mempunyai kesamaan. Tiap satelit mempunyai perbedaan kemampuan. Oke, nah kalau kita lihat seperti ini, maaf, kalau kita lihat seperti ini ya, sebelah kiri ini ada gambar cakep banget nih tentang tanaman padi. Bagus banget gambarnya. Tapi kalau kita kembali ke resolusi satelit tadi, yang taruhlah 30 meter lah, kita yang ngambil mediumnya ya. 30 kali 30 meter, apakah kelihatan padi ini? Ya kan? Luasannya 30 kali 30 meter, satu titik tadi. Satu titik itu mewakili 30 kali 30 meter di daratan. Apakah padi ini kelihatan? Padi nggak akan kelihatan, boro-boro padi. Maaf, apalagi OPT maksudnya gitu. Ini padi, padi yang besar, yang apa namanya serumpun begitu, nggak akan kelihatan. Terus kita gimana dong ya? Nah, kita gunakan apa namanya teknologi atau ya bisa dikatakan apa ya lebih ke arah fisika ya untuk melihat ini apa namanya kondisi yang ada sebetulnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita melihat sebelah kanan ini ada bunga gitu ya, ada tanaman, ada bunganya. Kita lihat warna hijau, artinya adalah sinar hijau itu yang dipantulkan, bukan yang diserap ya, tapi yang dipantulkan oleh objek tersebut ke mata kita. Terus ada bunganya warna merah, yang dipantulkan adalah apa? Adalah sinar merah, namanya sinar merah kita katakan gitu. Kemudian ada warna coklat tua, itu warna tanahnya. Itu pun yang dipantulkan adalah warna yang kita lihat di mata. Sedangkan yang tidak terlihat ya diserap oleh objek tersebut. Menyerapnya modelnya kayak apa ya? Eh, kayak benda yang bisa menyerap air itu ya, begitu air nempel di situ langsung hilang gitu. Jadi dia sama saja seperti ini. Cahaya juga masuk itu langsung hilang ke dalamnya gitu, terserap gitu ya. Sedangkan yang dipantulkan itu yang bisa kita lihat oleh mata kita. Oke. Um, jalan ya. Oke. Udah lewat. Sebentar.
Tadi slide-nya agak bandel ya. Oke. Nah ini kalau kita lihat di sini ini masih kurang benar. Saya nggak tahu nih kenapa dia begitu. Oke. Nah, tadi ada hang sedikit di tempat saya nih. Berarti ada masalah sedikit. Oke, kita kembali ke slide tadi ya. Slide tadi, ayo. Aduh, nyangkut. Oke. Baik. Nah, kita kembali ke sini. Tadi, nah ini adalah salah satu cara ya. Saya katakan salah satu, namanya ilmu pengetahuan itu banyak sekali caranya. Ini salah satu cara yang kami kembangkan selama ini. Ya, bagaimana kita bisa melihat padi, ya. Padi yang sekecil mungkin satu garis satu senti lebarnya itu, gimana kita bisa mendeteksi di sana ada apa? Nah itu caranya seperti ini. Jadi padi yang ada itu kita hitung, kita rekam. Ini akan dijelaskan oleh pembicara selanjutnya lebih detail. Ini akan kita rekam dengan komputer, kemudian namanya spektrometer alatnya, kemudian kita jadikan apa namanya ini grafik. Grafik ini tadi kita kaitkan dengan citra satelit yang kita rekam, kemudian kita proses dan kita akan hasilkan yang kanan bawah ini, Pak Ibu. Apa hasilnya? Peta atau penampakan dari objek yang kita rekam. Misalkan ya, nanti ada contohnya. Bagaimana kita merekam varietas, bagaimana kita merekam OPT atau serangan dari OPT tersebut ya. Mungkin OPT-nya nggak akan kelihatan, tapi akibat dari serangan OPT tersebut yang kelihatan, ya. Nah ini alatnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Saya lewat saja. Nah ini bagaimana cara kita melihatnya? Di sebelah kiri ini ada daun yang sehat, ya, healthy leaf, daun yang sehat. Maka panjang dari pantulan warna biru, warna hijau, warna merah, ini berbeda. Juga ini ada namanya blue, green, red, dan near infrared. Itu berbeda pantulan. Terus pada daun yang sama, maksudnya jenis daun yang sama, tetapi dia kondisinya sakit. Sakitnya karena apa? Pusing-pusing mungkin. Tapi ini bisa kita lihat dari sini, dari apa namanya pantulannya. Oh ternyata di pantulan NIR ini near infrared itu dia beda, besarnya beda. Kemudian di daun yang sakit, yang kuning ini yang sakit, dia punya beda lagi. Semua ini direkam, dijadikan grafik. Gimana caranya itu ada prosedurnya ya, tapi saya akan terangkan secara global saja. Nah, grafik inilah kemudian nanti yang kita proses untuk, nah grafiknya seperti ini. Ya, jadi kalau yang hijau grafiknya itu adalah grafik untuk vegetasi atau tanaman secara umum di dunia. Ini sudah diakui sedunia ya. Jadi secara umum seperti saya katakan secara umum ya. Artinya yang sehat seperti ini. Kalau yang sakit dia akan berbeda. Nah, ada perbedaan antara sakit dan sehat tadi kita bisa tahu bahwa oh tanaman ini dia tanaman yang sehat. Oh tanaman ini dia tanaman yang sakit. Kemudian grafik ini kalau misalkan dia beda tanamannya, ada perbedaan tanaman, misalkan tanaman apa namanya beda varietas saja, dia akan mempunyai grafik yang berbeda, sedikit sekali bedanya, tapi bisa kita lihat. Ya, jadi ini salah satu, ini adalah grafik reflektan spektral yang standar dunia. Jadi kalau teman-teman di sini mempelajari penginderaan jauh, basic konsep atau konsep dasarnya, mempelajari ini dulu, bagaimana melihat grafik dari tampilan yang ada untuk objek-objek di dunia ini. Kemudian bagaimana tadi kita kembali melihat padi tadi ya. Padi tadi kan lebih kurang dari 30 kali 30 meter ya. Nah, kalau kita lihat di sini. Di sini ada kotak. Kotak ini dia ada daun, daun lagi. Ada sungai, kemudian ada vegetasi yang kanan atas ya. Kemudian kanan bawah ya. Kemudian kalau kita perbesar, dia seperti ini. Ini kalau misalkan kita hitung secara konvensional, secara klasifikasi biasa, dia akan menghasilkan kotak sebelah kiri ini. Jadi hanya ada apa namanya misalkan di sini soil, misalkan ya soil vegetasi sama apa namanya water, air ya. Hanya ada 3 kelas ini aja. Tetapi begitu kita menggunakan suatu metode lain, metode spectral unmixing misalnya, kita bisa mendapatkan bahwa oh di kotak itu tuh ada 95% soil. Ada 2% water, ada 3% vegetasi di kotak tadi, kotak A. Sekarang bagaimana di kotak C?
kotak yang ada C-nya, maaf, maaf. Yang ada C-nya ini, oh dia tanahnya ada 70%, kemudian waternya ada 20%, kemudian maaf, kemudian ada vegetasinya 10% di sini. Jadi kita bisa menganalisis dalam satu piksel tadi ada apa saja di sana. Prosentasenya seperti apa. Nah, itulah yang kita jadikan dasar bagaimana kita menganalisis data satelit yang satu pikselnya 30 kali 30 meter atau yang 10 kali 10 meter tadi, kita tahu, oh di dalamnya itu ada apa saja. Gitu. Nah, ini salah satu caranya seperti ini. Ya. Dengan demikian kita lebih tajam. Kita ukurannya bukan satu kabupaten, bukan satu provinsi, bukan satu Indonesia, enggak ya. Kita justru yang mikro. Kita mikro misalkan satu apa namanya ya? Satu kecamatan mungkin ya, satu kecamatan kita lihat di sana ada serangan OPT HBD atau tidak? HDB maksud saya, Pak HBD sih. HDB ada nggak gitu? Hawar daun bakteri gitu kan ya. Hawar daun bakteri ada nggak? Oh kalau ada di piksel yang mana? Itu bisa kita tahu. Terus piksel mana yang lebih parah daripada yang lain? Apakah piksel yang di ujung sana atau di sebelahnya segala macam? Nah itu kita bisa tahu. Bagaimana mengetahui keparahannya dengan hitungan tadi analisis subpiksel. Ya, jadi menganalisis pikselnya bukan berarti satu piksel satu objek, enggak. Satu piksel itu sekian objek bisa kita analisis keberadaannya. Oke. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Masalah kurva tadi ya, masalah grafik tadi, di mana kurva ungu itu daun padi sehat, kurva biru daun padi yang terserang oleh BLB. Nah ini yang bisa kami rekam, salah satu contoh perekaman di lapangan yang belum kita olah lebih lanjut, hasilnya seperti ini. Yang kanan adalah contoh, Bapak Ibu pasti tahu ya, contoh tanaman padi, daun padi yang terserang oleh hawar daun bakteri. Yang sebelah kiri ini hasil dari grafik yang kita dapatkan di lapangan, gitu ya. Nah, ada perbedaan ini kita langsung tahu, oh di sana ada serangan, oh di sini ada serangan, itu ada serangan. Jadi bukan lagi dugaan, tapi sudah tahu kenyataan bahwa di sana ada, ya kan? Jadi ada hal yang membedakan dugaan dengan yang dan adanya itu benar-benar di posisi piksel, di posisi koordinat tertentu. Piksel kan menandakan koordinat juga kan? Koordinat sekian di sana ada. Nah, ini contoh. Dengan menggunakan metode tadi, ini contoh yang bisa kita lihat misalkan nih fase vegetatif dengan generatif. Kalau misalkan kita buat satu apa namanya ya, satu tanaman, satu umur tadi itu kita buat 4 fase, vegetatif 1, vegetatif 2, generatif, ripening gitu ya. Nah, ya ini yang sebelah kiri itu adalah fase vegetatif, sebelah kanan fase generatif. Kita bisa lihat umur padi, fase padi ya. Umur padi ini kita bisa lihat, oh di sebelah kiri itu ternyata masih banyak yang masuk di vegetatif 2. Sedangkan di sebelah kanan, oh itu sudah banyak masuk yang di generatif. Lokasinya di mana? Lokasi kita tahu bahwa yang semakin putih itu menandakan objeknya di sana semakin banyak. Ya, kalau yang hitam itu semakin sedikit, makin hitam makin sedikit. Nah, kalau kita lihat sebelah kiri, maka dia di bagian bawah ini dia berarti banyak vegetatifnya, yang di kanan ini banyak generatifnya. Jadi benar-benar dari satelit bisa kita lihat, satelitnya satelit yang canggih-canggih yang 1 meter tadi, enggak. Kita pakai satelit yang free, ya, pakai satelit yang free yang bisa diakses oleh publik dan apa namanya bisa kita akses kapanpun kita mau, ya. Maksudnya kita bisa download kapanpun. Nah, ini adalah contoh serangan penyakit, sama seperti tadi yang sebelah kiri adalah serangan penyakit BLB pada fase vegetatif dia ada di mana saja. Begitu dia fase generatif, kita lihat generatif kan semakin kelihatan ini serangannya. Kita lihat di sebelah kanan atas ini semakin parah terserang. Ya, ini salah satu contoh hasil dari pengolahan tadi. Nah, kemudian untuk maaf saya melebihi waktu, mohon izin. Di sini apa sih keuntungannya penggunaan penginderaan jauh itu? Ya, kalau kita lihat secara umum dia berbasis lokasi. Maksudnya dia saat piksel tadi kan menandakan lokasinya di mana, ya. Kemudian cakupannya luas dan kontinu. Kontinu artinya dia tidak terpotong-potong. Ya, luas ya terserah kita mau mengambil di mana.
Mau se-Indonesia bisa, mau se-Indramayu saja bisa, mau mau sekabupaten, sekecamatan pun bisa, ya. Sejatisari aja juga bisa, ya. Terserah kita. Tapi memang ada yang kekurangannya, yaitu kalau ada gangguan cuaca, di mana kalau misalkan ada awan yang tebal, ada hujan, pas satelitnya lewat memfoto, ya nggak kelihatan, ya. Nggak bisa kita nebak-nebak ada di bawah foto itu apa, itu nggak bisa, ya. Kalau yang nebak-nebak itu ya kurang bener lah ya dalam hal pengendalian jauh, ya. Jadi kalau misalkan dia dalam sebulan satelitnya itu lewat sekali atau dua kali, ya itu kesempatan kita melihat. Begitu satu atau dua kali pas kondisi hujan, cuaca buruk, ya kita nggak bisa lihat apa-apa. Kita tidak bisa menganalisis apapun di situ. Oke? Nah, ini ini yang lain lagi nih. Jadi saya sudah bergeser, tadi kita aplikasi untuk yang lebih detail. Sekarang penginderaan jauh bisa kita gunakan untuk precision farming yang sedang ngetop sekarang nih ya. Apa-apa orang pakai precision farming. Oke, tapi mudah-mudahan pakai metode-metode yang proven, yang sudah terbukti dan yang bagus ya. Jangan asal precision farming ikutan. Oke, buat sana gagal. Itu sayang sekali, jangan sampai gitu ya. Ini dengan data multispektral atau data-data yang satelit tadi, kita bisa melihat bahwa ada area-area yang harus disemprot, misalkan di sebelah kiri ini. Ada yang sudah disemprot sebelah kanan gitu ya. Jadi yang hijau ini yang mesti disemprot nih, belum disemprot gitu kan. Kemudian di sebelah kanan harus disemprot. Ini kondisi-kondisi yang contoh saja di mana kita bisa menggunakan citra ini. Nah, kemudian di sini ada lagi precision farming juga. Ini kita sudah mulai juga di kita ya, saya tahu beberapa lokasi sudah mulai juga, tapi mungkin caranya beda-beda ya. Jadi kalau yang kanan atas ini dia sebagai mendeteksi, misalkan nih, mendeteksi kandungan nitrogen dari tanaman ya, dari tanaman perkebunan misalkan. Kemudian perkebunan atau pertanian lah gitu ya. Kemudian kondisinya seperti apa segala macam di sana. Kemudian yang sebelah kiri penggunaan satelit, penggunaan drone untuk mendeteksi objek-objek yang ada di permukaan, kemudian dikendalikan oleh internet. Makanya di sini ada penggunaan AI, maaf, Artificial of Intelligence, dan IoT, Internet of Things. AI ini kita menggunakan satu metode tertentu sehingga sistem bisa mengenali apa yang kita inginkan dari objek tersebut, sedangkan IoT ini adalah penggunaan peralatan traktor gini, kita pasangin internet di sana untuk mengendalikan dia. Kita kendalikan dari rumah petani aja, kita sambil dari dalam ada monitornya, kita jalankan traktor, kita jalankan apa segala macam, sprinkler untuk pengairan, untuk wettingnya segala macam ya bisa kita lakukan. Ini saya sudah lihat ada beberapa yang sudah dikembangkan, tapi bukan saya. Ya banyak lagi. Oke, ini ada beberapa daftar pustaka yang kita pakai. Oke, saya pikir itu saja yang bisa saya berikan sebagai gambaran teknologi, di mana tadi makhluk yang begitu kecil di daun padi bisa kita deteksi dengan menggunakan satu cara tertentu, dan itu bisa menunjang precision farming ke depannya. Ya, sekali lagi kajian ini masih memerlukan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, terutama juga teman-teman mitra kami dari Balai Besar Pramalan UPT, untuk bisa bekerja sama sehingga ke depannya saya pikir dan saya yakin level operasional bisa kita capai dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.